Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya @dioseta. Kisah yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya dan pengen membaca koleksi-koleksi lain dari tulisannya Dioseta, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbak Jiwo terengah-engah setelah membawa tubuh Pak Le hingga mencapai di gubuk tempat tubuh Danan dan Cahyo berada. "Biar aku saja, Mbah." Jagat membantu Mbak Jiwo memindahkan tubuh Pak Le di tikar seadanya yang disediakan Nyai Runtak. Mereka mengatur nafas sementara Guntur mengambil air untuk mereka semua. "Setelah ini bagaimana?" tanya Dirga yang menoleh ke arah Nyai Runtak dan Kang Jawir. Menerima tatapan itu, Kang Jawir malah kebingungan. Ia menoleh pada Nyai Runtak yang sepertinya juga tidak tahu apa-apa. "Jangan tanya Kang Jawir. Kang Jawir teh cuma bisa berantem sama ngepantun aja," tolak Kang Jawir. Sebaliknya Nyai Runtak hanya diam menandakan bahwa ia juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menolong ketiga manusia yang dalam kondisi mengenaskan ini. Mbak Jiwo mempelajari kondisi tubuh Pak Le dan mencoba memikirkan sesuatu. "Dulu aku yang menghidupkan keris ini. Mungkin aku bisa mencoba menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan kesadaran dan menggunakan darah Pak Le," ucap Mbak Jiwo. Nyai Jambrong mendekat dan melihat luka yang tertutup oleh tusukan keris Sukma Geni. "Kau yakin pusaka itu bukan pusaka biasa, akan patuh pada siapapun?" Nyai Jambrong ragu. "Itulah yang harus aku lakukan. Ilmuku akan menerjemahkan perintah Pak Le yang tengah tidak berdaya ini pada keris Sukma Geni. Tidak ada lagi yang mengerti tentang keris Sukma Geni selain aku saat ini," jelas Mbak Jiwo. Semua orang yang berada di gubuk itu setuju. Mbak Jiwo meletakkan tangannya pada dahi Pak Le, sementara tangan satunya mengambang di atas keris Sukma Geni yang menancap di tubuh Pak Le. Ada mantra yang Mbak Jiwo bacakan. Ada kekuatan yang memancar dari kedua tangan Mbak Jiwo. Tapi sebelum Mbak Jiwo melangkah lebih jauh, tiba-tiba seluruh orang di gubuk itu merasakan firasat mengerikan yang datang tiba-tiba. Hanya satu jendela yang terbuka di sana, dan saat itu mereka sepakat bahwa ada wajah sosok makhluk besar yang mengintip melalui jendela. Hanya satu matanya yang terlihat dari wajahnya yang sangat besar itu. Itu..." Dirga panik. Dengan berhati-hati mereka meninggalkan gubuk sembari mengawasi sosok itu. Hanya Nyai Runtak dan Mbak Jiwo yang tersisa di dalam sembari terus berusaha menyelamatkan Pak Le. Sialnya, raksasa itu tidak sendirian. Saat mereka keluar rumah, sudah ada pasukan makhluk kerdil mengepung gubuk itu. "Bunuh mereka. Perintah Bu Gandrik, tidak boleh ada yang tersisa dari pengkhianat ini." Ada makhluk perempuan kerdil bertubuh hitam bermata merah yang datang memerintah semua makhluk yang menghubungi tempat ini, termasuk sosok raksasa yang mengintip dari jendela tadi. "Genduk Ireng, jangan cari gara-gara di tempatku," teriak Kang Jawir kesal. Ucapan Kang Jawir segera disambut dengan makhluk hitam yang melompat mengincar kepala Kang Jawir dari atas pohon. Namun sebelum sempat makhluk itu menyentuhnya, Guntur sudah melompat dan menghantamkan pukulannya hingga makhluk itu terpental. Dari sisi lain, raksasa pengikut Genduk Ireng sudah bersiap menghancurkan gubuk yang menjadi markas mereka saat ini. Tapi sebelum tangan raksasa itu mencapai bangunan kumuh itu, sebuah batu melayang dengan nyala api berwarna merah dan meledak di tangan raksasa itu. "Menjauh dari tempat itu!" teriak Jagat. Genduk Ireng mengambil sebuah tombak pendek yang ia ikatkan di punggungnya. Sebuah tombak pusaka yang sepertinya
membuat Kang Jawir waspada. Benar saja tombak itu memanjang saat diayunkan ke arah Kang Jawir. Beruntung ia sempat menyadari itu dan menghindarinya. Namun ia tidak yakin ia bisa menghindarinya bila Genduk Ireng menggunakan ilmunya pada tombak itu. Tapi sebelum itu terjadi, 4 buah keris melayang menyerang makhluk kerdil anak buah Genduk Ireng dan menyerang setan bocah wanita kerdil itu. Pusaka yang menarik, benda itu harus menjadi milikku. Genduk Ireng pun melontarkan perhatiannya pada Dirga dengan mengincar kerisnya. Anak buah Genduk Ireng semakin banyak berdatangan. Nyai Jambrong dan Guntur saling berpunggungan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka. Keadaan begitu genting, tapi Kang Jawir merasa aneh. Ia tidak merasa gentar dengan serangan itu. Keberadaan teman-teman Danan di sekitarnya membuat ia merasakan perasaan yang berbeda. Kang Jawir pun bergabung dengan Nyai Jambrong dan Guntur untuk menghadapi puluhan dedemit yang mencoba menyerang mereka semua. Bisa-bisanya anak kecil berani melawanku. Genduk Ireng memuntahkan benda seperti gumpalan daging dari mulutnya dan menggumamkan sebuah mantra. Sembari menghadapi serangan keris Dirga, Genduk Ireng melemparkan gumpalan daging itu ke arah Dirga. Dirga pun menghindar, tapi gumpalan yang jatuh di tanah itu berubah menjadi makhluk mengerikan dengan menumbuhkan tangan dan kakinya sendiri. Kau mati duluan, teriak Genduk Ireng. Dirga kesulitan mengendalikan keris pusakanya sembari menghadapi makhluk aneh yang dipanggil dari perut Genduk Ireng itu. Serangan tombak Genduk Ireng pun berhasil menggores bahu Dirga. Guntur yang melihat hal itu segera meninggalkan Nyai Jambrong dan Kang Jawir untuk membantunya. Fokus Dirga, teriak Guntur. Ia menghadapi Genduk Ireng sementara Dirga mencoba mengatur kembali ritme serangannya sembari melawan makhluk menjijikan dari perut Genduk Ireng itu. Malam semakin larut, bukannya semakin membaik, serangan Genduk Ireng malah semakin tajam. Tidak hanya itu, makhluk hitam pengikutnya semakin bertambah bergabung ke pertarungan itu. Brak! Sebagian atap rumah roboh dengan serangan raksasa yang bertarung melawan Jagat. Terlihat di sana Jagat sudah terluka dan kesulitan mengatur nafasnya. Sial, kenapa mereka datang di saat kita belum siap seperti ini? Teriak Guntur yang kesulitan menghadapi Genduk Ireng walau melawannya berdua dengan Dirga. Kang Jawir dan Nyai Jambrong mulai kewalahan saat makhluk yang menyerangnya sama sekali tidak berkurang. Sementara itu, Genduk Ireng menyadari bahwa ia sedang di atas angin. Habisi dulu pria lemah itu. Genduk Ireng menghilang dan seketika dirinya sudah berada di tubuh raksasa berambut panjang yang berhadapan dengan Jagat. Jagat sudah kewalahan sedemikian rupa, tapi Genduk Ireng malah mengambil sebuah pusaka berbentuk tali dan mengikatnya ke leher raksasa itu. Seketika otot-otot raksasa itu membesar, bahkan hingga merobek kulitnya. Bunuh! Perintah Genduk Ireng yang menunjuk pada Jagat yang tengah kelelahan. Makhluk itu berteriak dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sebuah pukulan mengerikan sudah mengayun untuk melumat Jagat. Jagat berusaha menghindar, tapi pertarungan sebelumnya membuatnya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Sementara energinya sudah habis setelah menggunakan beberapa kali ajian Watu Geni. Jagat hampir saja pasrah menerima serangan itu, tapi tidak berselang lama dari teriakan raksasa itu, tiba-tiba terdengar teriakan lain yang jauh lebih mengerikan. Suara raungan mengerikan yang menggema ke seluruh alas wetan. Dengan mudah mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari dalam gubuk. Seketika Genduk Ireng dan raksasa menjadi waspada. Itu gak salah lagi, itu. Perasaan semangat Guntur membuatnya tidak mampu menahan rasa gembiranya. Iya benar, itu raungan Wanasura, tambah Dirga. Seseorang melesat dengan cepat dan menghantamkan pukulan tepat di dagu raksasa peliharaan Genduk Ireng itu. Hanya dengan sekali pukulan, sosok itu pun terjatuh. Orang itu berdiri dengan wajah penuh amarah sembari memperbaiki posisi sarungnya. Mas Cahyo. Guntur datang menghampirinya sementara Genduk Ireng meringis kesal saat ia terjatuh dari tubuh raksasa peliharaannya. Sementara itu tanpa disadari, makhluk-makhluk yang bertarung dengan Nyai Jambrong dan Kang Jawir mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada sosok yang menghabisinya dalam wujud roh. Bocah-bocah itu sudah kembali. Senyum Nyai Jambrong yang menyadari
kilatan-kilatan putih yang terlihat di sekitar dirinya. "Itu Sukma Mas Danan," teriak Dirga yang menyadari Danan sedang menghadapi pengikut Genduk Ireng dengan kerisnya yang diliputi kilatan putih. Melihat kejadian itu, Genduk Ireng pun panik, apalagi raksasa suruhannya tidak berdaya melawan Cahyo. Ia mencari kesempatan menyerang Guntur dengan tombak pusakanya yang ia panjangkan dari dalam tanah. Jagat menyadari siasat itu. Ia pun mendorong Guntur dan menangkap tombak yang muncul dari dalam tanah itu. "Siapa yang kau bilang lemah?" ucap Jagat sembari mengalirkan kekuatan khusus yang mengalir di darahnya. Prak! Tombak kebanggaan Genduk Ireng pun patah dengan mudah. Jagat menggunakan kelebihannya yang diturunkan dari garis keturunannya. Kekuatan salah satu Trasambara, sang penghancur pusaka. "Tidak, pusakaku. Aku bahkan belum menggunakan kekuatannya." Genduk Ireng kesal mengetahui pusakanya hancur begitu saja. Namun ia tidak menyerah. Ia mengambil sebuah cambuk yang lagi-lagi berubah pusaka keramat. Ia mengayunkan beberapa kali untuk menyerang Jagat. Tapi tidak lama, cambuk itu pun mengikis dan rusak setelah Jagat menangkapnya. Tidak mungkin. Pusaka ini kukumpulkan dengan susah payah," teriak Genduk Ireng. Ia pun menahan untuk tidak menggunakan pusaka yang lainnya dan memilih untuk menyuruh raksasa peliharaannya menghadapi Jagat. Tapi saat menoleh ke sana, kepala raksasa itu sudah terpisah dan sukmanya menguap berubah menjadi asap itu. Enggak mungkin, aku kalah." Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menoleh ke sisi Kang Jawir, berharap setan-setan pengikutnya sudah berhasil menghabisi Nyai Jambrong dan Kang Jawir. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setan-setan itu menghilang satu persatu, terlepas ikatannya dari Genduk Ireng. Rasa kesalnya semakin menjadi-jadi saat menyadari posisinya tengah terpojok. "Setidaknya mereka di bangunan itu akan mati," teriak Genduk Ireng yang memanggil pasukan demitnya lagi. Namun hanya muncul beberapa dari mereka. Setidaknya menurutnya itu sudah cukup untuk membunuh Nyai Runtak, Pak Le, dan Bajiwo yang tengah kelelahan. Tapi sebelum setan itu mendekat, Nyai Runtak muncul di depan gubuk. Ia hanya mengetuk tongkatnya beberapa kali dan muncul berbagai sosok pocong dan roh orang mati yang berkumpul di sekitar gubuk itu. Setan-setan suruhan Genduk Ireng yang kalah jumlah pun gentar. Mereka memilih untuk pergi tanpa memperdulikan perintah Genduk Ireng. Merasa tidak ada lagi harapan, Genduk Ireng pun ikut berbalik dan melarikan diri dari gubuk itu. "Sial, awas saja, kubalas kalian," teriakannya sembari melarikan diri dengan terengah-engah dengan kekuatannya yang mulai habis. Sayangnya, ia sudah berhadapan dengan Nyai Runtak. Perlahan tapi pasti matanya mengantuk dan semakin mengantuk. Tanpa ia sadari, ia pun terjatuh tertidur dengan lelap di tengah jalan itu. Seketika keadaan menjadi hening. Mereka tidak menyangka keadaan terdesak mereka bisa berubah 180 derajat dalam waktu cepat. Mereka saling memandang mencoba memastikan situasi ini. Sampai tiba-tiba Danan keluar dari dalam gubuk. "Sudah selesai?" tanya Danan. Semua orang di tempat itu tersenyum melihat Danan kembali dengan tubuh yang utuh. "Bukan selesai lagi. Yang jualan udah pada bubar," teriak Cahyo melemparkan sarungnya pada Danan. Pemandangan itu seketika membuat Guntur dan Dirga berkaca-kaca. Jagat menghampiri mereka, sementara Nyai Jambrong dan Kang Jawir menarik nafas lega. "Pak Le, gimana kondisi Pak Le?" tanya Jagat. "Pak Le dan Bajiwo kelelahan. Mereka harus beristirahat dulu. Mungkin sampai mereka tersadar. Coba kita menggali informasi setan itu dulu," ucap Danan. Mereka semua menatap ke arah Genduk Ireng yang masih terkapar di tanah. Namun saat mereka hendak mendekat dan menangkap Genduk Ireng, tiba-tiba sesuatu terlihat mendekat dari atas langit. Sebuah keris merah padam melesat dan terjatuh tepat di tubuh Genduk Ireng, menusuk tepat di jantungnya yang membuatnya sadar sesaat. Kurang ajar kaum Bujandrik," ucap Genduk Ireng yang tersadar dengan mulutnya yang berdarah. Ia bersiap mencabut keris itu, tapi tiba-tiba ada api menyala dari bilanya dan membakar tubuh Genduk Ireng. Sial,
Genduk Ireng meronta-ronta sampai akhirnya tubuhnya terbakar habis oleh kekuatan keris itu. Kejadian itu sontak membuat Danan dan yang lain bergidik ngeri. Setelah genduk Ireng hangus dengan sempurna, keris itu melayang memamerkan ujungnya seolah mengincar Danan dan yang lain. Mereka pun mempersiapkan diri berjaga-jaga dengan apa yang akan dilakukan keris itu. Tapi keris itu melesat kembali ke dalam hutan, meninggalkan mereka, seolah hanya menyampaikan sebuah ancaman. "Itu keris Mujadrik," jelas Kang Jawir. "Ya, udah tahu," balas Cahyo begitu saja. Danan yang mendengar ucapan Cahyo melempar kembali sarung Cahyo ke wajahnya. "Gak usah bercanda, lagi serius," tegur Danan. "Lah, gak bercanda, orang tadi setan kuntet itu juga udah ngomong," balas Cahyo. Melihat kelakuan Cahyo, seketika rasa khawatir mereka menghilang. Kini mereka yakin bahwa kondisi Cahyo sudah pulih. Kini mereka sudah siap untuk menuju lokasi ritual, lokasi tempat Prabu Sudrokolo akan dibangkitkan. Beralih ke sudut pandang Danan. "Sekali lagi kekuatan keris Sukmageni berhasil menyelamatkan nyawaku dan Cahyo. Niat kami untuk menyelamatkan Pak Le malah berbalik dengan Pak Le yang menyelamatkan kami lagi. Aku mendengar cerita bahwa Mbak Jiwo mengaktifkan kekuatan keris Sukmageni untuk memulihkan keadaan Pak Le yang sebenarnya jauh lebih parah dari kami. Saat ini Pak Le dan Mbak Jiwo tengah beristirahat sembari mengumpulkan kembali tenaganya. Dirga, Guntur, tidur saja. Gantian Mas Danan sama Mas Cahyo yang berjaga," ucapku meminta mereka untuk beristirahat. "Gak apa-apa Mas, kami belum ngantuk kok," balas Guntur. "Iya belum ngantuk, tapi bentar lagi udah mau pergi. Jangan sampai besok kamu malah kecapean," tambah Cahyo. Kami tahu mereka bukannya tidak lelah, tapi serangan genduk Ireng tadi membuat kami semua khawatir akan serangan lainnya. Baru saja Cahyo berbicara, mulai terlihat cahaya muncul dari ufuk timur. Tidak kami sangka pagi datang secepat ini. "Masih jam segini, kok sudah ada matahari aja," ucap Dirga. Guntur merasa ada yang aneh dari ucapan Dirga. Ia pun mencari pohon tertinggi di sekitarnya dan memanjat setinggi yang ia bisa. "Bukan, itu bukan matahari, itu api," teriak Guntur. Cahyo pun menyusul Guntur dan memastikan arah cahaya itu. "Benar, itu api. Api yang sama dengan yang membakar setan kuntet itu," jelas Cahyo. Kang Jawir yang tengah tertidur pun terbangun. Nyai Runtak yang menyadari itu juga keluar dari gubuk. "Ritual sudah dilakukan," ucap Nyai Runtak. "Ternyata tanpa Sugi, Genduk Ireng dan kita, ritual itu tetap bisa dilakukan," ucap Kang Jawir. Aku menyaksikan wajah Kang Jawir dan Nyai Runtak terlihat gelisah. Sepertinya mereka sangat sadar betapa mengerikannya bila ritual itu selesai. "Apa kita harus ke sana sekarang, Kang?" tanyaku. "Ritual ini seharusnya berjalan selama 3 hari. Sebaiknya kita ke sana dengan kondisi yang paling baik," ucap Kang Jawir. "Kita persiapkan semuanya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk," tambah Nyai Runtak. Aku menangkap perkataan itu sebagai tanda bahwa kami harus beristirahat dan mempersiapkan benar-benar fisik dan mental kami. "Danan, Panjul, bangun, makan dulu terus berangkat." Terdengar suara seseorang membangunkanku dan Cahyo. Aku menyadari suara itu dan segera memaksa mataku untuk terbuka. Pak Le sudah pulih?" tanyaku saat menyadari Pak Le sudah bisa beraktivitas. Cahyo melirik sebentar dan kembali nyaman dengan sarungnya. "Ya sudah Lanan, kita tebak-tebakan. Gorengannya pasti sudah habis duluan," ucap Cahyo yang bukannya terbangun malah mengubah posisi tidurnya. "Awas kamu Jul, gak kebagian daging kamu," ancam Pak Le sembari bergegas meninggalkan kami. Mendengar ucapan itu, Panjul panik dan buru-buru terbangun menuju tempat aroma masakan yang tercium dari luar. Sekali lagi aku menghela nafas melihat tingkah mereka berdua. Walau bertingkah begitu, sebenarnya Cahyola yang paling khawatir dengan keadaan Pak Le. Hanya masakan sederhana, beberapa hewan hutan yang dibakar dan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Gubuk Nyai Runtak bahkan tidak menyimpan rempah atau bumbu masakan. Kami memang tidak menuntut masakan apapun, tapi setidaknya masakan kali ini bisa mengisi perut kami untuk menghadapi Empu Jantrik dan yang lainnya. Saat itu matahari sudah berada di atas kepala.
Namun suasana benar-benar seperti pagi buta dengan kabut yang sejak tadi semakin menebal. Merasa takut keadaan akan semakin memburuk, kami pun memutuskan untuk berangkat tepat saat selesai makan. Tapi saat hendak meninggalkan gubuk, tiba-tiba kabut terasa semakin tebal. "Hati-hati, kabut ini tidak wajar," peringatku pada yang lain. "Semuanya mendekat, jangan jauh-jauh." Pale tersadar bahwa tebalnya kabut ini bahkan membuat kami kesulitan melihat satu sama lain. Kang Jawir memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Ia beberapa kali meraba pohon-pohon dan dedaunan dengan wajah gelisah. "Sial maneteh, kita nggak bisa kemana-mana," ucap Kang Jawir. "Kabut ini benar-benar menutup alas wetan," ucap Kang Jawir seketika membuat kami panik. Pale segera mengambil posisi duduk bersila dan melepaskan sukmanya dari raganya. Aku pun melakukan hal serupa untuk mengecek keadaan dari atas hutan. Dan benar, seluruh hutan ditutup oleh kabut tebal. Hanya beberapa pucuk pohon tertinggi yang terlihat dari atas. "Kabut ini menutupi seluruh hutan," ucap Pale. Cahaya mencoba menaiki pohon dan mencari kemungkinan mereka untuk pergi. Ia memenajamkan telinga dan penciumannya. "Kabut gaib. Aku bahkan tidak mencium dan mendengar suara hewan hutan. Kita terjebak," ucap Cahyo. Entah berapa kali Pale membacakan mantra dan doa untuk menghilangkan tabir gaib, tapi semua sia-sia. Jagat menggunakan kemampuannya untuk melintasi alam lain, tapi yang terjadi di alam sana juga sama. Seluruh kabut menutupi hutan ini dari dua sisi. Persiapan kami sia-sia. Kami menduga kabut ini sudah dipersiapkan sejak keris Empu Jandrik tadi menghabisi Genduk Irang. Berjam-jam kami mencari cara untuk menghilangkan kabut ini, tapi semua sia-sia. Di tengah kebingungan kami, samar-samar terlihat bayangan dari balik kabut. Besar, bayangannya begitu besar, mungkin hampir sebesar pohon yang tumbuh di hutan ini. Matanya menyala menembus kabut, dan ia mengarah ke arah kami. "Raksasa lagi," ucap Guntur. "Hati-hati." Walau sosok itu mendekat, entah mengapa aku tidak merasakan adanya ancaman. Lagi pula makhluk itu berjalan dengan perlahan ke arah kami. "Itu, di sana." Dari arah raksasa itu samar-samar aku mendengar suara yang tidak asing. Suara seorang perempuan. "Nan, kayaknya aku nggak asing sama suaranya," ucap Cahyo. Akhirnya wujud raksasa itu terlihat menyeruak dari balik kabut. Sosok raksasa dengan wajah datar, tubuhnya seperti batu yang keras dan menggendong sesuatu. Ada dua orang yang berjalan di dekatnya. Dari merekalah suara tadi berasal. "Jul, aku gak salah lihat." "Embunan, bisa jadi ini ilusi buatan Empu Jandrik," balas Cahyo. Dua perempuan itu menemukanku dan segera berlari ke arahku. "Mas Danan," teriaknya. "Itu Naya. Di sebelahnya ada ibuku." Jelas aku tidak langsung mempercayainya. Gubuk ini ada di tengah hutan, dan mereka datang bersama dengan sosok raksasa. "Naya, gak mungkin kamu Naya." Mendengar ucapanku, ibu mencubit pipiku dengan wajah kesal. "Hati-hati kalau ngomong, sudah jauh-jauh sampai sini malah dikituin," ucap ibu. Jelas sekali itu adalah suara dan kebiasaan ibu. Tapi gimana kalian bisa sampai sini?" "Iya Bude, kenapa bisa ada di sini?" Cahyo ikut penasaran. Sementara itu Pale juga mendekat ke arah kami. "Sabar Mas, Naya juga tahu Mas Danan pasti bingung. Biar Naya ceritain," ucap Naya. Naya bercerita bahwa beberapa hari ke belakang ia mendapat mimpi mengenai Bukit Batu. Mimpi yang seolah-olah benar nyata. Hal itu membuat Naya memutuskan untuk mendatangi Bukit Batu bersama Nyai Kirana, Ibu Danan, sekaligus menyekar Ayah Danan. Dan hal yang tidak mereka sangka terjadi di sana. Dari kuburan pusaka Ayah Danan terlahir sosok yang mereka lihat saat ini. Naya menamainya Buto Kendil. Ia terus menggendong kendil besar di punggungnya, jelas ibu. Aku sangat tidak menyangka dengan kejadian ini. Baiklah, mungkin aku percaya bahwa ada sosok yang terlahir dari pusaka Bapak. Tapi apa alasan sampai mereka datang ke tempat berbahaya ini? "Tapi kenapa kalian sampai ke tempat ini? Di sini terlalu berbahaya." "Naya yang minta ke ibu," ucap Naya. Ia bercerita bahwa dalam mimpinya ia ditemui oleh 3 orang. Seorang kakek tua, seorang pendekar,
dan seseorang yang mirip dengan Danan tapi lebih berumur. Mereka mengatakan bahwa Buto Kendil terlahir karena sebuah tujuan. Satu yang nanya yakin, keberadaan Buto Kendil dibutuhkan oleh Danan dan yang lainnya. Pak Lek menatap sosok raksasa yang hanya terdiam tanpa sepatah kata pun itu. Tidak ada komunikasi di antara mereka. Namun tiba-tiba Pak Lek tersenyum dan tertawa melihat sosok itu. Tahu apa yang terjadi setelahnya? Buto Kendil ikut tertawa merespon ekspresi Pak Lek. Tawa itu membuatku merasa dekat dengannya. Setelah beberapa lama aku menyadari bahwa senyumnya itu sangat mirip dengan senyum Buto Lirang. Jadi kamu Buto Kendil? Salam kenal ya, ucapku. Buto Kendil hanya tertawa ringan menyambut ucapanku. Sepertinya ia memang sosok yang baru terlahir dan belum mengenal bahasa. Buto Kendil menurunkan kendil di punggungnya seolah meminta kami untuk masuk ke dalamnya. Setelahnya ia menatap ke arah kami, melihat api yang menyala di alas wetan. Maksudnya, kami diminta masuk ke sini? Tanyaku. Naya mengangguk. Kami bisa sampai ke tempat ini juga dengan cara itu. Aku menoleh kepada Cahyo dan yang lain. Apa mungkin ini adalah jalan untuk kami sampai ke tempat ritual? Aku ikut, ucap Cahyo yang mendekat ke arah Buto Kendil seolah memperkenalkan diri. Ya, sepertinya aman, ucap Guntur. Melihat yang lain tidak keberatan, aku pun setuju untuk menumpang pada Buto Kendil. Tapi sepertinya ada sedikit perubahan rencana. Guntur, Dirga, apa kalian bisa tinggal di gubuk ini? Harus ada yang menjaga Naya dan ibu, ucapku pada mereka. Dirga sih gak keberatan, tapi apa di sana Mas Danan gak kesulitan? Tanya Dirga. Mas Danan akan lebih kesulitan bila tidak yakin bahwa Naya dan ibu tidak dalam keadaan aman. Mendengar penjelasanku, Dirga dan Guntur terlihat setuju. Saat itu, Jagat juga mengatakan bahwa ia akan menyusul setelah lukanya pulih. Bila kami sudah mengatasi kabut ini akan segera menyusul melalui jalur gaib. Guntur, Kang Jawir nitip Nyai Runtak juga ya. Jangan sampai dia kenapa-napa, pinta Kang Jawir. Tenang, serahkan sama Guntur, ucapnya sombong. Kalau kita selamat, Kang Jawir janji akan ngajarin satu jurus hebat buat kamu, ucap Kang Jawir. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba sendal jepit lusuh menghantam kepala Kang Jawir. Itu muridku, jangan macem-macem, peringat Nyai Jambrong. Tingkah laku mereka cukup membuat kami terhibur. Bahkan Buto Kendil ikut tertawa dengan suaranya yang berat. Entah mengapa sepertinya tawa Buto Kendil akan menjadi salah satu suara favoritku. Dengan bantuan Buto Kendil kami menerobos kabut hutan menuju arah yang kami sendiri tidak mengerti. Entah bagaimana Buto Kendil bisa yakin dengan arah yang ditujunya. Tidak sedikit ranting-ranting pohon berjatuhan dan beberapa pohon tumbang akibat Buto Kendil. Walau begitu kami tahu ia sudah sebisa mungkin berusaha untuk memilih jalur yang aman. Dengan bantuan Buto Kendil, tidak membutuhkan waktu lama sampai kami mencapai sebuah tempat yang dipenuhi bebatuan besar. Saat mencapai tempat itu, Buto Kendil yang penuh tawa kini memasang muka seramnya dengan nafas yang menderu. Langkah Buto Kendil terhenti saat ada sesuatu yang melayang ke arahnya. Ia tidak sempat menghindar, namun dengan sigap ia menangkap benda-benda besar yang membuat Buto Kendil terhenti itu. Tubuh Buto Kendil bergetar. Ia baru menyadari benda yang ia tangkap adalah kepala bangsa buto seperti dirinya. Itu yang akan terjadi padamu. Terdengar suara dari salah satu susunan batu dan api yang digunakan untuk ritual. Kami semua pun memilih untuk turun dan mencoba membaca situasi. Tidak usah khawatir, setelah ini biar menjadi urusan kami, ucapku mencoba menenangkan Buto Kendil. Kang Jawir yang baru saja turun tiba-tiba gemetar dengan pemandangan di depannya. Kita terlambat. Prabu Sudrokolo sudah bangkit dan menuju ke sini, ucap Kang Jawir dengan tubuh yang bergetar. Api menyala begitu besar dari tengah hutan yang sangat ini menyerupai alun-alun gaib itu. Ada beberapa bekas bangunan di sana. Sesuatu yang membuatku tidak tahu alasan apa yang membuat seseorang tinggal di tempat seperti ini. Seolah menyambut kami, ratusan kepala manusia terlempar di udara dan jatuh ke sekitar kami. Itu semua ular dedemit berwujud aneh yang menikmati mayat manusia di sekitar tempat itu. Setan-setan itu bukan dari zaman ini, ucap Pak Lek. Belum sempat menanggapi, tiba-tiba kabut hutan tersibak dengan tetesan darah
yang menghujani kami semua. Sudah kubilang, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku. Terdengar suara Nyai Rasmono yang muncul dengan wujud yang sangat berbeda. Ia datang dengan hanya menutupi tubuhnya dengan kain hitam yang membuat semua mata kami terbelalak. Nafasku menderu seolah ingin sedekat mungkin dengan Nyai Rasmono. Tapi kecantikan Nyai Rasmono seketika dinodai dengan sebuah tendangan dari nenek tua yang melompat dan mendarat di wajahnya. Tidak mungkin Kang Jawir takluk padamu. Nyai Runtak masih jauh lebih cantik darimu, ledek Nyai Jambrong. Mendengar ucapan itu, Kang Jawir semakin meneguhkan hatinya. Ilmu kanuraganya membuat tidak terpengaruh oleh sihir Nyai Rasmono. Jangan samakan aku dengan nenek cacat itu, ucap Nyai Rasmono. Bak! Sebuah tendangan kembali mengajar Nyai Rasmono. Kali ini serangan itu berasal dari Kang Jawir dengan wajah penuh amarah. Siapa yang kau bilang nenek cacat? Teriak Kang Jawir. Sudah jelas ia sangat marah dengan hinaan Nyai Rasmono. Semua, jangan menoleh ke arah setan perempuan itu. Kita serahkan mereka berdua pada Nyai Jambrong dan Kang Jawir, perintah Pak Ali. Kami pun berlari maju dan sosok yang pernah gagal kami kalahkan sudah di hadapan kami. Ia berjalan dengan bungkuk, tetap dengan bagian tubuh mayat yang ada di tangannya. Ki Amung Mayit. Cahyo terhenti melihat sosok itu. Jelas saja ia gentar, serangan kami bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi sebelum terjadi pertarungan di antara kami, tiba-tiba sebuah api besar menyala, membakar sosok makhluk bungkuk itu. Ah, kau masih hidup, teriak Ki Amung Mayit. Hidup atau mati, aku tidak akan menjadi setan seperti kalian, balas Pak Le. Aku dan Cahyo cukup lega saat mengetahui ilmu geni Baraloka Pak Le bisa bekerja melawan Ki Amung Mayit. Sepertinya kami bisa terus berlari menghadapi sosok yang paling mengerikan di antara mereka. Empu Jandrik. Berbeda dari terakhir kami melihatnya. Empu Jandrik seperti sudah sepenuhnya menjadi setan. Saat ini ia memiliki 4 tangan yang tetap menggenggam keris berwarna merah padam. Wajahnya rusak menyisakan taring yang panjang di mulutnya. Matanya terbelalak tanpa ada kelopak mata lagi yang menutupinya. Di belakangnya sudah ada pasukan setan aneh yang siap untuk berperang. Dalam hitungan detik, wajah mengerikan Empu Jandrik sudah ada di hadapanku, bersama 2 tangannya menahan tanganku. Aku tidak mampu melawan, sementara kedua tangan Empu Jandrik yang lainnya menggenggam keris dan bersiap menusukkan ke kepalaku. Danan! Cahyo melompat ke arahku, namun ia terpental dengan sosok yang tidak bisa dia temui wujudnya. Aku terjatuh dengan tangan Empu Jandrik yang belum menusukkan kerisnya kepadaku. Sesuatu menahannya dari belakang. Menyingkir! Teriak Bajiwo yang menggunakan pusaka cemetinya untuk menahan tangan Empu Jandrik. Jelas aku tahu, itu bukan cemeti biasa. Aku memutar tubuhku dan berusaha melepaskan diri. Empu Jandrik berganti mengincar Bajiwo yang menyegel tangannya. Tapi serangannya seketika ditahan oleh sosok makhluk berkepala kerbau. Ki Mahesa Ombo. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahyo berusaha menghadapi serangan-serangan tidak kasat mata, hanya mengandalkan firasatnya. Sayangnya masih banyak serangan yang mendarat di dirinya. Tidak mau mengambil resiko, aku pun segera memanggil Nyai Sendang Rangu untuk ikut dalam pertarungan ini. Mantra leluhur pun kubacakan dengan keris Raga Sukma. Aku letakkan di hadapanku. Jagat lelembut, boten we wujud, pulau di Bali, surga loka surga kayangan, ketumule, sampun ampani, tekan asa, tekan sedanten. Tetesan hujan darah berganti dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tidak lagi hadir dengan wujud anggun, Nyi Sendang Rangu segera melesat menuju Empu Jandrik dan mencengkram wajahnya. Aku yakin Nyi Sendang Rangu sudah merasakan kengerian dari bacaan ini. Ah! Empu Jandrik teriak kesakitan. Nyi Sendang Rangu mengutuknya dengan wujud yang mengerikan. Namun itu tidak lama, sampai Nyi Sendang Rangu terpental dengan sosok-sosok tidak kasat mata yang menghantamnya. Nyi! Teriakku mencoba menghampirinya. Tidak pernah aku melihat Nyi Sendang Rangu terluka semudah ini. Danan, gunakan wewangian kilang samana, perintah Nyi Sendang Rangu. Benar, aku memiliki benda itu, benda yang dipinjamkan Gama untuk keadaan seperti ini. Aku pun membuka botol kecil yang aku simpan di sakuku, hingga aroma rempah yang menyengat tercium menyatu dengan hujan Nyi Sendang Rangu.
Cahyo mundur mendekat ke arahku saat menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bagus Nat, wujud mereka mulai terlihat, ucap Cahyo. Aku mengatur nafasku sambil menyaksikan kemunculan orang-orang yang sebelumnya tidak terlihat dan menyerang kami. Mereka adalah pengikut Nyai Rasmono yang kesetanan. Nyi, apa mereka masih manusia? Nyi Sendang Rangu menggeleng. Jiwa mereka sudah menjadi setan, seperti apa yang mereka puja. Di tempat ini sulit bagi Nyi Sendang Rangu untuk mewujudkan wajah ayunya. Dosa makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya membuat wajahnya mencerminkan keburukan mereka. Urus saja mujandrik sialan itu. Makhluk-makhluk bodoh ini biar aku yang membereskan, ucap Cahyo yang segera memanggil wujud roh Wanasura. Danan setuju dan mengajak Nyi Sendang Rangu menghadapi Empu Jandrik lagi. Sama sekali tidak bisa diremehkan. Aku bersama Nyi Sendang Rangu dan Bajiwo bersama Ki Mahesa Ombo benar-benar kewalahan melawan Empu Jandrik. Belum ada satupun pertanda dari pertarungan kami yang menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Sementara langit semakin gelap dan api di sekitar tempat ini menyala dengan semakin membara. Amukan Wanasura melumat makhluk-makhluk jelmaan pengikut setan-setan itu. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mati. Nyai Rasmono yang kami kira akan kalah dengan mudah oleh Nyai Jambrong pun masih melawan. Bahkan kain hitamnya sudah melilit ke pepohonan, seolah menjebak Kang Jawir dan Nyai Jambrong. Aku khawatir, sepertinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Benar saja, tepat saat malam mencapai pekatnya, Bu Jandrik melompat menjauh dari kami semua dan berdiri di sebuah bekas bangunan batu besar di dekat altar. Mundur, perintah Bu Jandrik entah pada siapa. Tapi beberapa saat kemudian, Ki Among Mayit dan Nyai Rasmono mundur dan berpindah ke sebelah Bu Jandrik. Kami semua bingung dengan apa yang mereka lakukan. Namun aku merasa yakin bahwa akan terjadi hal yang berbahaya setelah melihat tingkah laku Buto Kendil yang ketakutan setengah mati. Hati-hati, berkumpul, teriak Pak Le. Benar saja, api membakar tanah tempat kami berpijak. Panasnya hampir tidak tertahan dan membuat kami sulit bernafas. Bahkan hujan Nyi Sendang Rangu tidak lagi mampu mengimbangi panasnya api ini. Saat kami merasa api ini akan menjemput ajal kami, tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku sempat mengira bahwa aku kehilangan kesadaran. Namun saat mendengar suara yang lain, aku menyadari kami terselamatkan oleh sesuatu. Suara panas api menderu, bahkan terdengar dari tempat kami. Namun tidak sedikit pun panas api itu mencapai kami. Nyi Sendang Rangu, kita ada di mana? Tanyaku yang juga mencari keberadaan dirinya di dalam gelap. Temanmu menyelamatkan kami. Kita berada di dalam kendinya, ucap Nyi Sendang Rangu. Tunggu, jadi Buto Kendil menyelamatkan kami. Lalu apa yang terjadi dengan Buto Kendil? Saat suara bara api mulai menghilang, Nyi Sendang Rangu mencari tahu keadaan di luar dan memberi tanda bahwa api itu sudah menghilang. Benar saja, saat kami keluar seluruh tempat ini menjadi hitam dengan api yang membakarnya. Hanya tersisa ketiga setan busuk itu yang berdiri dengan aman di salah satu batu. Masih ada api di sekitar mereka yang seharusnya tidak lama lagi akan padam. Buto Kendil. Cahyo menoleh arah sosok yang menyelamatkan kami. Keadaannya mengenaskan. Tubuhnya menghitam hangus sembari meringkuk memeluk kendi yang melindungi kami tadi. Jantungku berdegup. Aku tidak menyangka ia sampai berkorban seperti ini untuk kami. Buto Kendil. Aku berusaha mencoba mencapai wajahnya. Namun saat aku menaikinya, tiba-tiba ia terbangun dan berdiri. Buto Kendil, kamu masih hidup? Tanyaku yang hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia melihat ke arah bahu dan tubuhnya. Semuanya menghitam. Namun sepertinya tidak ada luka pada dirinya. Ia malah tertawa sembari memukul dadanya dengan lengan kirinya. Tunggu, wajah Buto itu seperti tidak asing. Tanyanya Sendang Rangu. Rupanya Nyi Sendang Rangu merasakan hal yang sama. Mungkin kita bisa menyebutnya titisan Buto Lirang. Nyi Sendang Rangu segera melayang dan menyentuh dahi Buto Kendil. Buto Lirang datang dan menjaga Bukit Batu, sedangkan dia adalah roh Bukit Batu itu sendiri. Wajar ia sekuat itu. Terpaan matahari, badai, petir selama ribuan tahun sudah ia rasakan. Jelas Nyi Sendang Rangu berusaha mencari tahu tentang Buto Kendil. Kami mendengar penjelasan itu dengan kagum. Sepertinya Bapak bersemayam di tempat yang tepat. Sepertinya ada yang mau kau berikan untuk Danan, ucap Nyi Sendang Rangu.
Mendengar ucapan itu, Buto Kendil mencoba merogoh kendi yang melindungi kami tadi. Sepertinya kendil itu mempunyai ruangan sendiri yang tidak kami mengerti. Sebuah kotak batu kecil ia berikan padaku. Ukurannya hanya seujung jari Buto Kendil. Aku pun menerimanya dan membukanya. Ada 3 buah permata kecil di dalamnya. Apa ini? Tanyaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.